Salam jumpa pemirsa dalam program Cilacap News TV Channel. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pada tahun 2017 serentak dilaksanakan di Kabupaten Cilacap tanpa terkecuali di Desa Sumingkir, Kecamatan Jeruk Legi. Berdasarkan investigasi ke masyarakat, LSM GMBI KSM Jeruk Legi Cilacap menduga pemerintah Desa Sumingkir menarik pungutan liar atau pungli kepada masyarakat Desa Sumingkir yang ikut program PTSL tahun 2017. Program PTSL mekanismenya sesuai surat keputusan bersama SKB 3 Menteri sebesar 150.000 dan bisa ditambahkan maksimal di kisaran 250.000 sehingga total biaya tambahan yang diterapkan untuk PTSL hanya kisaran 400.000. Sedangkan di Desa Sumingkir, menurut investigasi dari LSM GMBI KSM Jeruk Legi, Pemdes Sumingkir menarik ke masyarakat kisaran 700 sampai 1 juta, bahkan ada yang membayar 1,2 juta. Tim investigasi LSM GMBI Cilacap Slamet mengatakan dengan adanya dugaan pungli program PTSL tahun 2017 yang dilakukan pemerintah Desa Sumingkir menjadi dasar LSM GMBI untuk melaporkan tindakan Pemdes Sumingkir ke Kejaksaan Negeri Cilacap. Pelaporan masuk pada tanggal 5 Januari 2021 sampai bulan Juli sudah 7 bulan pihak Kejari Cilacap belum juga menindaklanjuti laporan LSM GMBI ke tingkatan hukum yang lebih tinggi. Slamet berharap kepada Kejari Cilacap untuk segera diproses karena yang menjadi korban adalah masyarakat bawah yang merasa keberatan dengan tarikan yang ditentukan Pemdes Sumingkir. Dengan kisaran nominal yang cukup tinggi dari ketentuan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah pusat hanya sebesar 150.000. Apabila Kejari Cilacap tidak segera memproses laporan dari LSM GMBI, maka mereka akan mengambil langkah ke tingkat yang lebih tinggi. KSM Jeruk Legi mempunyai tingkatan distrik Kabupaten Cilacap, wilayah teritorial Jawa Tengah, yang nantinya LSM GMBI KSM Jeruk Legi akan berkoordinasi dengan atasan mereka. Anggota tim investigasi LSM GMBI KSM Jeruk Legi Cilacap, Ririn Rianto, menyampaikan bahwa masyarakat Desa Sumingkir merasa dibohongi dan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah Desa Sumingkir. Masyarakat menginginkan Pemdes melakukan klarifikasi atas apa yang terjadi dengan adanya program PTSL. Masyarakat dikenai biaya yang cukup besar dan memberatkan. Meski LSM GMBI sudah melaporkan adanya dugaan pungli oleh Pemdes Sumingkir. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban pasti dari pihak kejaksaan, padahal yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Perlu dipertanyakan, apakah pihak Kejari Cilacap memang bisa mengayomi dan melindungi masyarakat? Jadi untuk membela kepada masyarakat yang diduga di sini terjadi pungli pada tahun 2017 terkait dengan PTSL. Sehingga kami mengajukan kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti hal ini. Kami sudah melaporkan ke sana dan namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang kami harapkan tentunya. Dan untuk selanjutnya kami memohon kepada pihak kejaksaan supaya betul-betul memperhatikan masyarakat di wilayah Sumingkir ini yang merasa menjadi korban diduga korban pungli yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Nah, pada waktu itu dengan adanya kegiatan PTSL yang berada di wilayah Sumingkir itu betul-betul masyarakat ini merasa keberatan, sehingga masyarakat akhirnya punya pemikiran-pemikiran. Kenapa sih segitu mahalnya yang harus dibayarkan kepada pemerintah desa, sedangkan masyarakat yang mengikuti atau peserta yang mengikuti PTSL tersebut merasa tidak diajak bicara atau tidak diajak musyawarah untuk menentukan harga. Karena harga tersebut sudah muncul dari pihak desa, tidak melalui musyawarah. Dan adapun yang menghadiri rapat
pada waktu itu ya, kurang lebihnya sekitar 50 orang. Itu pun di sana tinggal mengiyakan saja Bu, karena dari pemerintah desa itu sudah membudget, sudah mengeluarkan nominal 700.000 per bidang sampai 1 juta, bahkan ada yang 1.200.000. Itu sehingga masyarakat betul-betul merasa keberatan karena setelah tahu bahwa masyarakat program tersebut adalah gratis. Kami bisa masyarakat masih bisa menerima adanya biaya yang harus dikeluarkan. Itu yang pemerintah yang sudah ditentukan adalah 150.000. Namun di sini mencapai 700.000 sampai 1.100.000, sedangkan 1.200.000. Itu yang terjadi di wilayah Sumingkir. Ini kan nilai yang sangat cukup besar dan sangat memberatkan kepada masyarakat. Sehingga kami betul-betul memohon kepada pihak kejaksaan untuk betul-betul memproses persoalan ini agar masyarakat ini betul-betul bisa tahu mana yang istilahnya dianggap itu bersalah atau dianggap itu pungli atau tidak, itu biar betul-betul masyarakat bisa menjadikan sebuah pelajaran buat masyarakat, sehingga ke depan nanti di pemerintahan baik di Desa Sumingkir maupun di desa-desa yang lain, karena kami LSM GMBI Jeruk Legi ini membawai 13 desa Bu, bukan hanya di Sumingkir saja. Tidak menutup kemungkinan nanti kami setelah masuk ke wilayah-wilayah lain, investigasi ke sana, kemungkinan kita pun ada temuan-temuan yang bisa untuk menjadikan bahan laporan-laporan berikutnya. Jadi bukan hanya Sumingkir saja Bu. Masyarakat yang mengikuti PTSL di tahun 2017 berapa jumlah? Jumlah dari peserta yang ada di wilayah Sumingkir kurang lebihnya itu 270, bahkan lebih. Terus laporan yang sudah masuk ke kejaksaan bulan apa ya Pak sampai? Dari laporan kejaksaan itu bulan Januari, tanggal 5 Januari 2021 sudah masuk ke laporan kejaksaan. Hingga sampai saat ini ya memang kami sudah ada diminta keterangan dan sebagainya. Namun harapan kami ini kepengen, kok lama sekali sih, kenapa sih, ada apa? Kok bisa terjadi lama sekian lama belum ada sampai ke persidangan. Harapan kami biar sampai ke persidangan. Perjuangan kami tidak akan berhenti sampai di sini, karena kami masih ada jenjang berikutnya, karena kita sebagai LSM KSM di Kecamatan Jeruk Legi ini, di tingkatan di atas kami masih ada distrik dan ada wilter. Tentunya kami akan berkoordinasi ke sana sampai betul-betul masalah ini bisa diselesaikan, supaya betul-betul ada kepastian hukum. Itu yang kami harapkan Bu, dari Mas GMBI sebagai selaku pembela kepada masyarakat kecil, masyarakat bawah, betul-betul kepengin ini betul-betul diselesaikan sesuai dengan jalur hukum, karena ini sudah masuk ke ranah hukum. Sehingga ketika nanti memang sudah ada kepastian hukum yang jelas, kami pun apapun bentuknya nanti di situ kita bisa menerima, dan kami pun dengan masyarakat ya. Kalau sekarang kayak gini Bu, sekarang masyarakat selalu menanyakan kepada kami, sudah sejauh mana, sampai di mana proses ini dan sebagainya. Kami belum bisa menjawab secara terang, karena kita pun koordinasi dengan kejaksaan pun masih masih diberikan jawaban-jawaban yang begini, dan sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti. Sedangkan harapan kami itu betul-betul sampai ke tingkat persidangan. Setelah pas dari itu biar penegak hukum lah yang berbicara nanti di sana untuk menentukan segala sesuatunya. Kami tetap akan berjuang sampai darah titik penghabisan untuk masyarakat kecil. Karena kami merasa masyarakat itu seolah-olah kayak dibohongi. Satu, dibohongi, kedua tidak adanya keterbukaan dari pihak pemerintahan. Untuk itu kami sebagai LSM GMBI ingin mengklarifikasi kenapa sih posisinya kayak gini, kenapa sih pihak desa bertindak seperti ini, sedangkan dari pihak kami sudah berupaya mengajukan ke pengadilan, ke kejaksaan, tapi untuk sampai saat ini emang belum ada
jawaban yang pasti, yang istilahnya buat kami merasa oh ini benar-benar pihak kejaksaan melindungi masyarakat. Dari Cilacap, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program Cilacap News TV Channel. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.